Bismillah. Ini mah mana yang suka mama? Coba. Halo. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Subki, yang saya hormati Bapak Cecep, yang saya hormati Ustadz Ahmad Juhandi, ya panjang dari 12, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Daloh Abdullah Mkom, yang saya hormati Bapak Dr. Marhadi Muhayyar MA, yang saya hormati Bapak Haji Saiful Amri Mkom 1 teayanya, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Komarudin MPD, yang saya hormati Bapak Akrom SAG MSI, yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Faiz Ar-Rauhi, yang saya hormati Bapak Ical Samsudin habis, yang saya hormati Ustazah Hajah Ummul Barki, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dalam rangka pemberian sertifikat kepada calon asatizah yang alhamdulillah di JIC ini udah angkatan yang kedua, jumlahnya 49. Kemarin angkatan yang pertama jumlahnya ada 25 orang. Alhamdulillah Pak Kiai Subki ini kiprah dari Ummul Barki ini luar biasa. Di PTDI itu sudah 14 angkatan emak-emak yang dikaderkan menjadi pendakwah. Karena memang saat ini yang namanya dakwah ini sangat dibutuhkan oleh kita. Betapa banyaknya kaum perempuan. Kalau lihat penelitian saat ini laki-laki berbanding perempuan 1 berbanding 8. Hadis Nabi mengatakan menjelang kiamat 1 berbanding 50. Jadi punten bapak-bapak kalau saat ini memang anda kalah dengan emak-emak. Jumlah anda hanya 6 orang, emak-emak 785 orang. Jadi banyak puntennya Kang, banyakan emak-emak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mendengar dari wakil peserta, mereka kadang-kadang bikin pengajian di pantai, karah dengan gemuruh ombak suaranya, tapi semangat mereka tidak kalah dengan gemuruh ombak. Akhirnya mereka hari ini diwisuda. Semoga ilmu yang anda peroleh selama 4 bulan jangan disia-siakan oleh anda, dimanfaatkan, kemudian dikembangkan dan dikembangkan. Kenapa? Rasul mengatakan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Hadirin anda, siapa yang pengen rugi ngacung, siapa yang pengen untung. Ilmu yang ada peroleh selama 4 bulan kembangkan. Mudah-mudahan kita semua berharap, termasuk pengurus JIC yang ada di panggung ini, bapak-bapak, mendoakan anda semua semakin baik ilmunya dan semakin baik insyaallah, amin. Yang namanya kenapa sekarang banyak emak-emak? Dari dulu 14 abad yang lampau Rasul mengatakan al-ummah madrasatul ula, yang namanya ibu guru yang pertama buat anak-anaknya. Kalau seorang ibunya BODO tidak punya ilmu, masya Allah,
bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu bersyukur Anda ada di lingkungan itu, ada pengajian di sini, nambah buat ilmu agama buat Anda. Insyaallah sebagai ibu-ibu ilmu agamanya nambah sehingga bisa mendidik anak turunan kita ke arah yang lebih baik. Semuanya maka ilmu. Man arada dunya palibil ilmi, wa man arada al-akhirata palibil ilmi, wa man aradahuma palibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia sampai akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Ibu-ibu punten, siapa yang pengen bahagia di alam dunia ngacung turun. Siapa yang pengen bahagia di alam akhirat ngacung turun. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat ngacung. Insyaallah ngacung mangacung kalakuan. Kita bersyukur dengan adanya majlis talim. Kenapa? Seusia Anda, seusia ibu-ibu begini belajar di SMA nggak pantas usia. Kuliah otaknya agak lemot. Makanya kita ini ngajinya, nyari ilmunya di majlis talim. Inilah yang pas buat kita. Di majlis talim kita tinggal pilih mana majlis talim yang menambahkan ilmu, mana majlis talim yang hanya ngumpul-ngumpul doang, mana majlis talim yang hanya mejeng pakaian. Karena saya melihat ada majlis talim cuman mejeng tas, mejeng baju, mejeng dandanan doang, tapi ilmunya nggak nambah. Insyaallah pengajian yang diadakan di Al-A'la ini menambah ilmu pengetahuan, karena setiap hari nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu. Maaf, kenapa saya ngomong begitu Kiai Subki? Karena mama banyak melihat pengajian emak-emak banyak yang cuman Yasin, tahlil, arisan, seragam. Kalau ngajinya cuman Yasin, tahlil, arisan, seragam, ilmu agamanya nggak nambah. Apalnya cuman Yasin, tahlil doang, betul? Insyaallah dengan Anda ngaji di Al-A'la ini ilmu Anda nambah. Selain Yasin, tahlil, ada ilmu tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Insyaallah dengan kita belajar tafsir, dengan kita belajar fikih, dengan kita belajar sejarah akan menambah ilmu pengetahuan kita. Bu, yang namanya ilmu pengetahuan sangat berharga dalam Islam. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. An-Nisa 58. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau menjadi seorang hakim, ya kamu hakim yang adil. Bu, yang namanya ilmu itu singkatan ain, lam, mim. Ain singkatan dari illiyin, derajat yang tinggi. Lam, latif, lemah lembut. Mim, mulkun, raja. Jadi begini deh kesimpulannya, orang yang punya ilmu, dengan ilmu yang dia miliki kemungkinan terjadi illiyin. Dengan ilmu yang dia miliki lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Betul? Lam, latif, lemah lembut. Orang yang punya ilmu biasanya lebih care dengan orang daripada orang yang tidak punya ilmu, lebih mengerti kondisi orang lain. 3, mim, mulkun, raja, pemimpin. Dengan ilmu yang dia miliki kemungkinan jadi seorang pemimpin. Cuman punten, yang namanya ilmu tidak hanya diperoleh di bangku sekolah, di perguruan tinggi. Pengalaman banget saya, banyak teman-teman sekolah cuman kelas 3 SD kaya banget, perusahanya maju luar biasa, justru pegawainya banyak yang S1, S2 dan S3. Di sini gambaran yang Allah berikan kepada kita, ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh di bangku sekolah. Nih buktinya survei membuktikan. Mak-mak udah nggak SMP,
udah nggak SMA, kuliah kagak, dapat ilmu, dapat sertifikat di depan orang gedean, wih 49 orang, neng 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 dapat ijazah. Jadi sekali lagi bukan di perguruan tinggi, tapi memang menentukan, apalagi sekarang buat naik jabatan kan S-nya itu menentukan S1, S2, S3. Tapi sekali lagi, yang namanya ilmu pengetahuan tidak hanya kita peroleh di bangku sekolah, di perguruan tinggi, di majelis taklim pun kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya ibu bersyukur diberikan hidayah oleh Allah, bisa datang ke taklim, bisa datang ke pengajian. Cuman ada cuman, belakangan di zaman medsos kadang-kadang guru ngaji dicuekin sama jamaahnya. Guru nerangin, jamaah ngobrol. Guru nerangin, jamaah WA-an, hayu komen orang hati-hati, ini harus dihindari. Kalau guru lagi menerangkan, Anda ngobrol kiri kanan, guru lagi menerangkan, Anda WA, chat-chatan dengan yang lain, bisa-bisa yang disampaikan guru salah paham Anda. Anda nggak percaya? Lihat sejarah. Ketika Siti Maryam melahirkan bayinya yang bernama Isa, orang sekampung mengejek Siti Maryam. Maryam punya bayi nggak punya suami, Maryam punya anak nggak punya ayah, diejek oleh orang sekampung. Allah berikan ilham kepada Siti Maryam, kalau ada orang ngejek bilang tanyakan dengan anaknya. Di antara mereka ngejek Maryam, sekampung rame dihina, diejek. Di antara mereka ada yang nanya, siapa ayahmu? Bayi tadi menjawab, Ana Abdullah, saya hambanya Allah. Cuman karena berisik salah dengar, mereka kira anak Ibnullah, saya anaknya Allah. Ini pelajaran banget loh buat kita. Kalau ada orang kasih sambutan, ada orang lagi ngomong, ada orang memberikan ilmu pengetahuan, diam, dengerin. Insya Allah tidak separuh yang masuk di otak kita, tapi semuanya dapat, sehingga Anda menyampaikan kepada orang lain juga akan sempurna sesuai dengan aslinya. Nih ilmu banget Bu. Di masa sekarang begitu banyak majelis taklim, gurunya nerangin, muridnya ngobrol, ini ngobrol, ini ngobrol, ini ngobrol. Masya Allah. Hati-hati, memang perempuan kalimatnya satu hari 20.000 kata. Kalau suami laki-laki hanya 7.000. Tapi direm. Kenapa? Yang namanya mulut kan anggota tubuh yang sangat berbahaya. Nih mak-mak, hati-hati. Saya ngomong ini karena walaupun di majelis taklim banyak emak-emak yang tetap ngerumpi ngomongin orang. Ada yang begitu? Mana orang yang ngacung? Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Bu, mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah, anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Saking berbahayanya lidah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan gampang ngomong. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Gara-gara mulut bisa ditabok orang, betul nggak? Gara-gara mulut bisa dipenjara, gara-gara mulut bisa di PHK, gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Apalagi zaman sekarang para pendakwah diincar banget Bu. Jangankan salah ngomong, gak salah ngomong aja disalahin, nyari kesalahan. Makanya sekarang hati-hati. Dulu jaga mulut, sekarang jaga jari jemari. Saking mulut ini harus dijaga, diukur dengan keimanan. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan lu diem. Pilihannya dua, ngomong yang baik atau diem. Cuman maaf dalam tanda kutip, perempuan mentang-mentang mulutnya ada, bukan kata saya Kang, bukan kata mereka,
kadang-kadang sembarangan ngomong. Padahal Rasul bersabda, ada dua yang menyelamatkan orang bisa masuk surga, ada dua yang mencelakakan orang bisa masuk neraka. Satu, yang ada di antara dua bibir, lidah. Dua, yang ada di antara dua kaki Anda, kemaluan Anda. Ini menentukan lidah dengan kemaluan, surga atau nerakanya Allah. Makanya kita belajar di majlis taklim, ibu berdakwah sampaikan kepada jamaah, jaga lidah, jangan sembarangan ngomong, jaga kemaluan, hati-hati. Ini yang wajib kita jaga. Dan jangan lupa sekali lagi, Anda jadi pendakwah jangan hanya ngedakwahin orang tapi diri kita. Kenapa? Ilmu pengetahuan terbagi 3 bagian. Yang pertama, kalau orang baru punya ilmu 1 jengkal, dia merasa hebat, gue gitu loh paling pintar. Orang lain salah, dibidah-bidahin, dikapir-kapirin, gue doang yang paling benar. 2, orang yang punya ilmu pengetahuan 2 jengkal, dia sudah mumpuni. Makin banyak ilmu yang dia miliki, dia makin merunduk ibarat padi. Kemudian yang ketiga, orang yang punya ilmu pengetahuan sampai 3 jengkal, semakin banyak ilmu yang dia miliki, dia mengatakan saya tidak punya ilmu sama sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Hadis qudsi mengatakan, ilmunya manusia dibanding ilmunya Allah ibarat sebutir pasir di padang pasir. Kelihatan nggak? Ibarat setetes air di air hujan. Kelihatan nggak? Ibarat tangan Anda dicelupin ke samudera, Anda angkat, yang nempel di tangan ini ilmu kita. Sementara punten, di kita mah kadang-kadang baru punya ilmu sedikit, sombongnya minta ampun. Contoh, pengajian RW, bikin pengajian di rumah seorang warga. Biasa dong, di rumah kita kan suka disuguhin kue. Begitu lagi makan kue, kata tetangganya, ih kuehnya enak banget Pok. Kata yang punya rumah, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Kata tetangganya, Pok bagi dong resepnya. Rahasia perusahaan. Kira-kira orang tadi salah apa salah? Ilmunya tidak bermanfaat, dia ini tidak berguna, dia lupa ilmunya dari orang. Padahal Rasul mengajarkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar, jadilah kamu orang yang mendengarkan, jadilah kamu orang yang mencintai, jangan jadi orang yang kelima. Islam mengajarkan baligu ani walau ayah, sampaikan ilmu walaupun 1 ayat, sampaikan sama orang. Berdakwah, berikan ilmu walaupun sedikit. Ini kewajiban kita, menyampaikan ilmu. Kalau bisa ngajar, ngajar nggak bisa, belajar nggak bisa, dengerin. Ada orang diskusi, tanya jawab, dengerin, perhatikan. Ngedengerin nggak bisa, minimal mencintai, simpati dengan majlis taklim, simpati dengan pengajian. Tidak boleh jadi orang yang kelima. Rasul mengatakan, mana orang yang kelima? Ngajar hente, belajar kagak, ngedengerin kagak, ngobrol wae cuek, mencintai kagak, cuman lewat doang. Pok mau ngaji ya Pok, hehe, sampai hehe doang. Ada yang begitu. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke majlis taklim, mencari ilmu. Insya Allah, kalau kita mencari ilmu niatnya karena Allah, maka Allah memberikan keberkahan dengan ilmu yang kita peroleh. Mana yang namanya berkah? Berkah itu tumbuh dan tumbuh. Sekarang berbuat baik, makin baik, besok berbuat baik, itu tanda daripada keberkahan kita. Saya yakin insya Allah anggota pengajian di sini setiap hari bikin kebaikan, tambah dengan yang baik, tambah dengan yang baik, tambah dengan yang baik, insya Allah. Lama kelamaan makin baik dan makin baik insya Allah. Kenapa? Anda jangan mengingat masa lalu. Kita semua punya masa lalu, betul apa betul?
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda perhatikan otak kecil kita di belakang nih, memori semua yang pernah kita alami di belakang. Mata manusia nyongsongnya ke depan, mata manusia nggak kayak ayam kiri kanan, mata manusia nggak kayak ikan kiri kanan, tapi nyongsongnya ke depan, seolah-olah Allah bilang yang lalu sudahlah berlalu, kalau hidup pengen maju, song-song masa yang akan datang. Kita semua bukan orang benar dari awal, pasti pernah melakukan kesalahan, betul nggak? Kata Allah nih, rekam di sini, di memori kita simpan, jangan diingat-ingat. Sekali-kali ingat boleh. Ibarat saya nyetir mobil, kalau saya mau nyalip, lihat spion kiri, spion kanan, spion ke atas, baru ganti gigi, set, maju kita. Ini seharusnya belajar dengan ilmu yang lalu. Kalau dulu mencelakakan, jangan diulangi. Orang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kita bersyukur Bu jadi perempuan makhluk yang sangat mulia. Saking perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat Luqman 14, wa wassaynal insana bibayi hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskulli wali walidayka ilayal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah dan segala kelemahan, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Bayangkan hebatnya seorang perempuan. Dalam ayat ini khusus perempuan yang lemah dan sekelemahan mengandung anak kalian, menyusukan kalian 2 tahun. Makanya kata Allah, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Saking hebatnya perempuan, saking Allah mengagungkan perempuan, Islam mengagungkan perempuan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru ayahmu. Kenapa? Ada 3 pekerjaan perempuan yang suami tidak bisa: mengandung, melahirkan, menyusukan. Gak ada ibu datang ke Pak RW, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang nongol Bu RW. Bu, Pak RW ada lagi netein. Pernah Pak RW netein? Kagak, netein mak-mak. Hebat perempuan, luar biasa. Tapi kita perempuan yang hebat jangan belagu. Saking perempuan hebat, Rasul mengatakan al-mar'atu yamadul bilad idza soluhat wa idza pasarat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan hebat, negara kuat. Kalau perempuan letoy, negara hancur. Nih mereka jadi pejabat gara-gara bininya yang hebat. Kalau mereka bininya nggak hebat, nah karena duduk di karpet merah di bawah sama kita bareng. Bener nggak? Bini mereka yang hebat. Hebat perempuan luar biasa. Tapi punten ya, sehebat bagaimanapun perempuan di luar, pulang ke rumah tetap hargai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bu, seorang perempuan di luar jabatannya lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Seorang perempuan lebih tenar daripada suaminya, pulang ke rumah hargai suami. Seorang perempuan gajinya lebih besar, pulang ke rumah hargai suami. Bu, jangan Anda sombong. Kita jadi perempuan seperti ini diantaranya doa suami kita. Jangan Anda bilang, apaan jadi laki kecil, rumah yang beli gue, mobil gue, tanah yang di samping yang beli gue, apaan lu jadi laki? Depan kita boleh jadi suami nunduk, emang nyata kayaan bininya, tapi di belakang istrinya tidak mustahil suami kalian mencari perempuan lain yang menghargai dirinya. Jangan GR. Iya apa iya? Makanya sehebat bagaimana pun seorang istri, jangan songong depan suami. An-Nisa 58. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau menjadi seorang hakim, biarlah kamu hakim yang adil. Bu, yang namanya ilmu itu singkatan. Ain, lam, mim. Ain singkatan dari illiyin, derajat yang tinggi.
lam latif lemah lembut, mim mulkun raja. Jadi begini deh kesimpulannya, orang yang punya ilmu, dengan ilmu yang dia miliki kemungkinan terjadi illiyin, dengan ilmu yang dia miliki lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Betul? Lam latif lemah lembut. Orang yang punya ilmu biasanya lebih care dengan orang daripada orang yang tidak punya ilmu, lebih mengerti kondisi orang lain. 3 mim mulkun raja, pemimpin. Dengan ilmu yang dia miliki kemungkinan jadi seorang pemimpin. Cuman punten, yang namanya ilmu tidak hanya diperoleh di bangku sekolah, di perguruan tinggi. Pengalaman banget saya, banyak teman-teman sekolah cuman kelas 3 SD kaya banget, perusahanya maju luar biasa, justru pegawainya banyak yang S1, S2 dan S3. Di sini gambaran yang Allah berikan kepada kita, ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh di bangku sekolah. Nih buktinya, survei membuktikan. Mak-mak udah nggak SMP, udah nggak SMA, kuliah kagak, dapat ilmu, dapat sertifikat di depan orang gedean. Wih, 49 orang neng 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 dapat ijazah. Jadi sekali lagi, bukan di perguruan tinggi, tapi memang menentukan. Apalagi sekarang buat naik jabatan kan S-nya itu menentukan S1, S2, S3. Tapi sekali lagi, yang namanya ilmu pengetahuan tidak hanya kita peroleh di bangku sekolah, di perguruan tinggi, di majelis taklim pun kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya ibu bersyukur diberikan hidayah oleh Allah, bisa datang ke taklim, bisa datang ke pengajian. Cuman ada cuman, belakangan di zaman medsos kadang-kadang guru ngaji dicuekin sama jamaahnya. Guru nerangin, jamaah ngobrol. Guru nerangin, jamaah WA-an. Hayu komen orang. Hati-hati. Ini harus dihindari. Kalau guru lagi menerangkan, Anda ngobrol kiri kanan, guru lagi menerangkan, Anda WA, chat-chatan dengan yang lain, bisa-bisa yang disampaikan guru salah paham Anda. Anda nggak percaya? Lihat sejarah. Ketika Siti Maryam melahirkan bayinya yang bernama Isa, orang sekampung mengejek Siti Maryam. Maryam punya bayi nggak punya suami, Maryam punya anak nggak punya ayah, diejek oleh orang sekampung. Allah berikan ilham kepada Siti Maryam, kalau ada orang ngejek bilang tanyakan dengan anaknya. Di antara mereka ngejek Maryam, sekampung rame dihina, diejek. Di antara mereka ada yang nanya, siapa ayahmu? Bayi tadi menjawab, ana Abdullah, saya hambanya Allah. Cuman karena berisik salah dengar, mereka kira anak Ibnullah, saya anaknya Allah. Ini pelajaran banget loh buat kita. Kalau ada orang kasih sambutan, ada orang lagi ngomong, ada orang memberikan ilmu pengetahuan, diam, dengerin. Insya Allah tidak separuh yang masuk di otak kita, tapi semuanya dapat, sehingga Anda menyampaikan kepada orang lain juga akan sempurna sesuai dengan aslinya. Nih ilmu banget tuh. Di masa sekarang begitu banyak ngaji taklim, gurunya nerangin, muridnya ngobrol. Ini ngobrol, ini ngobrol, ini ngobrol. Masya Allah. Hati-hati, memang perempuan kalimatnya satu hari 20.000 kata. Kalau suami laki-laki hanya 7.000. Tapi direm. Kenapa? Yang namanya mulut kan anggota tubuh yang sangat berbahaya. Nih mak-mak, hati-hati. Saya ngomong ini karena walaupun di majelis taklim banyak emak-emak yang tetap ngerumpi ngomongin orang. Ada yang begitu. Mana orang yang ngacung? Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Bu, mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah
Anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Saking berbahayanya lidah. Dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan gampang ngomong. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Gara-gara mulut bisa ditabok orang, betul nggak? Gara-gara mulut bisa dipenjara. Gara-gara mulut bisa di PHK, gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Apalagi zaman sekarang para pendakwah diincar banget, Bu. Jangankan salah ngomong, gak salah ngomong aja disalahin, nyari kesalahan. Makanya sekarang hati-hati. Dulu jaga mulut, sekarang jaga jari jemari. Saking mulut ini harus dijaga, diukur dengan keimanan. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan lu diem. Pilihannya dua, ngomong yang baik atau diem. Cuman maaf dalam tanda kutip, perempuan mentang-mentang mulutnya ada, bukan kata saya Kang, bukan kata mereka, kadang-kadang sembarangan ngomong. Padahal Rasul bersabda, ada dua yang menyelamatkan orang bisa masuk surga, ada dua yang mencelakakan orang bisa masuk neraka. Satu, yang ada di antara dua bibir, lidah. Dua, yang ada di antara dua kaki Anda, kemaluan Anda. Ini menentukan lidah dengan kemaluan, surga atau nerakanya Allah. Makanya kita belajar di majlis taklim, ibu berdakwah, sampaikan kepada jamaah, jaga lidah, jangan sembarangan ngomong, jaga kemaluan, hati-hati. Ini yang wajib kita jaga. Dan jangan lupa, sekali lagi, Anda jadi pendakwah jangan hanya ngedakwahin orang, tapi diri kita. Kenapa? Ilmu pengetahuan terbagi 3 bagian. Yang pertama, kalau orang baru punya ilmu 1 jengkal, dia merasa hebat, gue gitu loh paling pintar. Orang lain salah, dibidah-bidahin, dikapir-kapirin, gue doang yang paling benar. 2, orang yang punya ilmu pengetahuan 2 jengkal, dia sudah mumpuni. Makin banyak ilmu yang dia miliki, dia makin merunduk ibarat padi. Kemudian yang ketiga, orang yang punya ilmu pengetahuan sampai 3 jengkal, semakin banyak ilmu yang dia miliki, dia mengatakan saya tidak punya ilmu sama sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Hadis qudsi mengatakan, ilmunya manusia dibanding ilmunya Allah ibarat sebutir pasir di padang pasir. Kelihatan nggak? Ibarat setetes air di air hujan, kelihatan nggak? Ibarat tangan Anda dicelupin ke samudera, Anda angkat, yang nempel di tangan ini ilmu kita. Sementara punten, di kita mah kadang-kadang baru punya ilmu sedikit, sombongnya minta ampun. Contoh, pengajian RW, bikin pengajian di rumah seorang keluarga. Biasa dong, di rumah kita kan suka disuguhin kue. Begitu lagi makan kue, kata tetangganya, ih kuehnya enak banget Pok. Kata yang punya rumah, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Kata tetangganya, Pok bagi dong resepnya. Rahasia perusahaan. Kira-kira orang tadi salah apa salah? Ilmunya tidak bermanfaat, dia ini tidak berguna, dia lupa ilmunya dari orang. Padahal Rasul mengajarkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar, jadilah kamu orang yang mendengarkan, jadilah kamu orang yang mencintai, jangan jadi orang yang kelima. Islam mengajarkan baligu ani walau ayah, sampaikan ilmu walaupun 1 ayat, sampaikan sama orang. Berdakwah, berikan ilmu walaupun sedikit. Ini kewajiban kita, menyampaikan ilmu. Kalau bisa ngajar, ngajar. Ngajar nggak bisa, belajar. Belajar nggak bisa, dengerin.
Ada orang diskusi, tanya jawab, dengerin, perhatikan. Ngedengerin nggak bisa, minimal mencintai, simpati dengan majlis taklim, simpati dengan pengajian. Tidak boleh jadi orang yang kelima. Rasul mengatakan, mana orang yang kelima? Ngajar hente, belajar kagak, ngedengerin kagak, ngobrol wae cuek, mencintai kagak, cuman lewat doang. Pok mau ngaji ya pok, hehe, sampai hehe doang. Ada yang begitu. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke majlis taklim, mencari ilmu. Insya Allah, kalau kita mencari ilmu niatnya karena Allah, maka Allah memberikan keberkahan dengan ilmu yang kita peroleh. Mana yang namanya berkah? Berkah itu tumbuh dan tumbuh. Sekarang berbuat baik, makin baik, besok berbuat baik, berbuat baik. Itu tanda daripada keberkahan kita. Saya yakin insya Allah anggota pengajian di sini setiap hari bikin kebaikan, tambah dengan yang baik, tambah dengan yang baik, tambah dengan yang baik, insya Allah. Lama kelamaan makin baik dan makin baik, insya Allah. Kenapa? Anda jangan mengingat masa lalu. Kita semua punya masa lalu, betul apa betul? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda perhatikan otak kecil kita di belakang nih, memori semua yang pernah kita alami di belakang. Mata manusia nyongsongnya ke depan, mata manusia nggak kayak ayam kiri kanan, mata manusia nggak kayak ikan kiri kanan, tapi nyongsongnya ke depan. Seolah-olah Allah bilang, yang lalu sudahlah berlalu, kalau hidup pengen maju, song-song masa yang akan datang. Kita semua bukan orang benar dari awal, pasti pernah melakukan kesalahan, betul nggak? Kata Allah nih, rekam di sini, di memori kita, simpan, jangan diingat-ingat. Sekali-kali ingat boleh. Ibarat saya nyetir mobil, kalau saya mau nyalip, lihat spion kiri, spion kanan, spion ke atas, baru ganti gigi, set, maju kita. Ini seharusnya belajar dengan ilmu yang lalu. Kalau dulu menserakakan, jangan diulangi. Orang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kita bersyukur Bu jadi perempuan makhluk yang sangat mulia. Saking perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat Luqman 14, wa wassaynal insana bibayi hamalatumu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskulli wali walidayka ilayal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah dan sekelemahan, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Bayangkan hebatnya seorang perempuan. Dalam ayat ini khusus perempuan yang lemah dan sekelemahan mengandung anak kalian, menyusukan kalian 2 tahun. Makanya kata Allah, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Saking hebatnya perempuan, saking Allah mengagungkan perempuan, Islam mengagungkan perempuan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru ayahmu. Kenapa? Ada 3 pekerjaan perempuan yang suami tidak bisa: mengandung, melahirkan, menyusukan. Gak ada ibu datang ke Pak RW, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang nongol Bu RW. Bu, Pak RW ada lagi netein. Pernah Pak RW netein? Kagak, netein mak-mak. Hebat perempuan, luar biasa. Tapi kita perempuan yang hebat jangan belagu. Saking perempuan hebat, Rasul mengatakan, al-mar'atu yamadul bilad idza soluhat wa idza pasarat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan hebat, negara kuat. Kalau perempuan letoy, negara hancur. Nih mereka jadi pejabat gara-gara bininya yang hebat. Kalau mereka bininya nggak hebat, nah karena duduk di karpet merah di bawah sama kita bareng. Bener nggak? Bini mereka yang hebat. Hebat perempuan luar biasa. Tapi punten ya, sehebat bagaimanapun perempuan di luar, pulang ke rumah tetap hargai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bu,
Seorang perempuan di luar jabatannya lebih tinggi, pulang ke rumah hargai suami. Seorang perempuan lebih tenar daripada suaminya, pulang ke rumah hargai suami. Seorang perempuan gajinya lebih besar, pulang ke rumah hargai suami. Bu, jangan Anda sombong. Kita jadi perempuan seperti ini diantaranya doa suami kita. Jangan Anda bilang, apaan jadi laki kecil, rumah yang beli gue, mobil gue, tanah yang di samping yang beli gue, apaan lu jadi laki? Depan kita boleh jadi suami nunduk, emang nyata kayaan bininya, tapi di belakang istrinya tidak mustahil suami kalian mencari perempuan lain yang menghargai dirinya. Jangan GR. Iya apa iya? Makanya sehebat bagaimanapun seorang istri, jangan songong depan suami. Karena sudah suruh pulang Kang. Karena dalam keluarga, di dalam Al-Quran, kepala keluarga adalah suami Anda. Baik hadirin, panitia sudah ngasih surat, suruh pulang, hatur nuhun. Hadirin, saya udah disuruh pulang. Ini katanya mendoakan buat almarhumah Isabang, almarhum Nyuma, almarhum Umi, almarhumah Sa'diah, almarhum Sainuddin. Kita berdoa buat almarhum almarhumah yang telah mendahului kita. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni semua dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Fatihah yang kedua ditujukan kepada keluarga kita yang kurang sehat atau diri kita yang kurang sehat. Siapa yang Anda maksud, silakan sebutkan namanya masing-masing. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah kami semua. Berikan keimanan yang kuat dalam dada kami, tanamkan ketakwaan yang mantap dalam hati kami, dan kami bermohon kepadamu ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Fatihah yang ketiga buat kita semua. Hadirkan hati kita. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Selamatkan kami dunia sampai akhiratmu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Allahumma ya mudabbir dabbir, wa ya muyassir yassir, wa ya musahhil sahhil, sahil umurana wa barik maqasidana waqdi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih asadana wasrah sudurana wa tammim masruatina wa barik auladana wa rsaqana wa ulumana wa kullaman a'taitana bifadlika wa mannika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya sapi ispi anta sapi la sipaa illa sipauka sipaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah di lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kepada semuanya. Jangan meninggalkan sampah sekecil apapun. Ini masjid. Hatur nuhun, dan saya mohon maaf tidak bisa bicara lemah lembut kepada Anda. Tidak bisa bicara halus karena saya memang bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.